Sebelum kita lanjut, akan diadakan spesial big giveaway iPhone 14 Pro Max untuk beberapa teman yang beruntung tentunya, yang untuk syarat dan persyaratannya bisa kalian cek di bagian sebelah kanan atas video ini ya, seperti ini. Dan kemudian saya akan bagikan spesial giveaway 10 juta rupiah dari saldo dana ya, 10 juta rupiah untuk beberapa teman yang beruntung juga. Dan untuk syarat dan untuk cek syarat dan persyaratannya bisa kalian lihat di bagian pojok kanan atas lagi ya. Yo, welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Apa kabar kalian semuanya? Semoga diberi kesehatan walafiat dan dilancarkan rezekinya ya. Nah, di video ini saya akan menjawab ya sebuah pertanyaan dari video saya terdahulu gitu ya. Nah, ini saya akan berikan pertanyaan saya akan memberikan sebuah saran dan solusi ya buat untuk Bang apa nih ya namanya, Raul Hidayat ya, Raul Hidayat. Oke. Nah, di sini teman kita ini ya, Raul Hidayat ini gitu ya, yang sedang berkomentar di video saya sebelumnya. Ini bertanya ya, Kak, maaf minta saran dong. Istri saya habis kena gendam ya, gendam hipnotis lewat telepon WA. Semua isi ATM ludes plus suruh pinjol lagi di Ada Kami juga sama pelaku ya. Dan di Shopee pun juga kena gitu, pinjol juga dari pelaku. Itu gimana caranya ya Kak buat ngelakuin cara ngomongnya ke pinjol itu supaya nggak kena tagihan? Apa harus ke kantor polisi ngurus kasus ini Kak? Mohon pencerahannya. Oke, ini di sini pertanyaannya sangat baik ya, dan juga saya mencoba untuk memberikan solusi dan bantuannya kepada Bang Raul Hidayat ya gitu ya. Nah, semoga Bang Raul dan Hidayat beserta keluarganya diberi ketenangan dan ketabahan ya dalam menghadapi permasalahan ini gitu ya. Dan ini sih kalau kita lihat ya dari Bang Raul Hidayat ini, yang pertama sih ini kita lihat awal mulanya itu kan dari gendam gitu ya, hipnotis lewat WA gitu. Jadi secara tidak sadar istrinya Bang Raul ini ya itu terpengaruh oleh perkataan pelaku gitu ya untuk segera melakukan pinjam uang lagi di Ada Kami dan Shopee ya, nggak tahu ya ini spesifiknya nggak tahu, yang jelas di Shopee, entah itu Shopee Peleter ataupun Shopee pinjam gitu ya. Nah, itu permasalahannya bagaimana gitu ya. Nah, begini Bang, kalau untuk masalah gendam ya ataupun kejahatan hipnotis lewat telepon WA itu bisa menjadi tanggung jawab dari kepolisian gitu ya. Abang Raul Hidayat bisa untuk melaporkannya langsung ke polisi karena ini adalah menyangkut kerugian material ya yang dialami Bang Raul Hidayat ini ya. Nah, terutama dan selanjutnya ini bisa dilaporkan ke polisi karena ini murni kejahatan gitu ya, karena berhasil dihipnotis dan dipengaruhi oleh pelaku untuk meminjam lagi di aplikasi Ada Kami dan Shopee. Nah, begini, kalau untuk masalah pinjol gitu ya, pinjol ini kan yang dilakukan oleh istri Bang Raul Hidayat gitu ya, masalah pinjol tetap menjadi sebuah kewajiban dari istrinya Bang Raul Hidayah gitu ya, tetap menjadi kewajibannya karena ini dilakukan secara sadar gitu ya dan menggunakan data-data dari istri Bang Raul Hidayat ini gitu. Jadi buat untuk pihak pinjol Ada Kami ataupun juga Shopee itu kan tidak tahu menahu gitu masalah hal yang terjadi di luar dari luar lingkup peminjaman gitu ya, dari mungkin kena tipu gitu ya, kecuali ya, suatu hal yang mungkin bisa membuat utang itu bisa lunas atau udah dianggap benar-benar lunas ya, mungkin ini mohon maaf bilang ya, mohon maaf cakap, mungkin istri bisa misalkan istri Bang Raul Hidayat itu meninggal dunia gitu ya, atau mengalami musibah yang lain yang mungkin bisa memberatkan atau bisa menjadi pertimbangan buat aplikasi seperti Ada Kami dan Shopee itu untuk memutuskan bahwa utang lunas gitu ya, atau mungkin sudah terlambat 90 hari mungkin utang udah lunas gitu ya. Nah itu. Nah, namun kalau untuk menghindari tagihan itu memang tidak bisa Bang Raul Hidayat ya, sesuai dengan hal yang terjadi seperti ini. Saya paham juga pasti Bang Raul Hidayat pasti dalam keadaan yang sangat kalut saat ini gitu ya, terutama yang pertama tadi ya, mengalami kejahatan ya, mengalami tindak kejahatan hipnotis gendam lewat telepon WA. Ini saya ingatkan juga kepada teman-teman
dan juga subscriber channel Bang Kopil Official untuk berhati-hati menerima telepon ataupun WA yang tidak dikenal gitu ya. Entah itu mengirimkan link gitu ya. Nah, kalian harus berhati-hati karena saat ini memang lagi marak kejahatan seperti itu. Ya, semoga Bang Raud Hidayah bisa diberi ketabahan lah, kita doakan bersama-sama ya, dan diberi pengganti uang yang hilang tadi di rekening gitu ya. Semoga diganti rezeki yang lebih gitu. Nah, untuk permasalahannya di Ada Kami dan Shopee tetap menjadi tagihan Bang gitu ya. Tetap menjadi tagihan yang harus dibayarkan gitu ya. Kalau sudah 90 hari, nah itu tidak ada tagihan kembali. Artinya utang memang sudah dianggap lunas. Namun di Shopee tetap ada masalahnya nanti di BI checking gitu. Data masuk di BI checklist atau datanya udah dianggap buruk gitu. Bisa aja skor kreditnya yang tadinya 1 ya, nilainya 1 baik, bisa berkurang menjadi 2 atau 3 gitu. Nah gitu. Jadi di sini untuk permasalahannya melakukan pinjaman di Ada Kami dan Shopee ya, dalam keadaan seperti ini ya, kalau memang nggak bisa bayar ya udah stop aja dulu Bang gitu ya. Dan teman-teman dan ini perlu saya jelaskan juga ya, ada sebuah peraturan ya dari OJK ya tentang pelindungan konsumen ya seperti ini. Nah, yang pertama adalah transparansi ya. Yang pertama transparansi, yang kedua perlakuan yang adil, dan kemudian keandalan. Yang berikutnya kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen, dan yang terakhir, nah ini poin pentingnya ya, menyangkut masalah dari Bang Raud Hidayah gitu ya. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Nah, di sini Bang Raud dan Raud Hidayah bisa menyampaikan perihal masalah tersebut kepada pihak Shopee dan Ada Kami gitu ya. Mungkin bisa dibilang, "Wow, saya melakukan peminjaman ini karena istri saya ini merasa terpaksa melakukannya karena intimidasi dari pelaku ya, pelaku gendam itu gitu ya." Bisa disampaikan gitu. Nah, di sini kan ada pasalnya ya yang mengatakan gitu, bisa menyelesaikan sengketa konsumen secara sederhana. Artinya kan dalam melakukan peminjaman gitu ya, dalam status bersengketa kan begitu ya, bersengketa. Artinya bersengketa dalam hal kerugian gitu ya untuk melakukan pinjaman. Nah, Bang Raud bisa melakukan negosiasi seperti itu. Namun tetap yang namanya tagihan tetap tagihan, tidak bisa untuk dilupakan gitu ya, karena itu dilakukan secara sadar dan menggunakan data-data pribadi dari istri Bang Raud. Namun setelah 90 hari apabila tidak bisa membayar, maka utang dianggap lunas ya. Nah, begitu aja jawaban dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan ya, dan tentunya buat teman-teman semuanya gitulah ya, yang mungkin sebagai perwakilannya gitu ya. Nah, seperti biasa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.